Alhamdulillah, di mana di pagi hari yang cerah ini kita kembali bertemu di dalam kajian kita, di mana insyaallah pada kesempatan yang mulia ini kita akan membahas tema atau judul yang namanya ar-ridha, yaitu ar-ridha, yaitu ridha. Ridha, kata-kata ridha. Apa arti ridha niku, Bu? Rela berkorban untuknya. Ibu, ridho, apakah arti ridho itu? Bapak-bapak, ibu-ibu, jangan ibu-ibu nopo mbak-mbak. Apakah arti ridho itu? Restu. Enten malih? Ibu-ibu? Ini ibu-ibu nopo mbak-mbak ini? Betul dijawab nih. Hah? Napa? Diakui. Ridho. Apakah arti ridho itu? Rela atau puas. Nggih, puas, menerima. Itu arti dari ridho. Insyaallah pada kesempatan yang mulia ini kita akan membahas tema yang berjudul Babur Ridho, bab mengenai ridho, yang mana sering kita ucapkan di dalam doa-doa kita, raditu billahi robba wa bil islami dina wa bi muhammadin nabiyya wa rasula. Raditu billahi robba, aku ridha, aku menerima Allah Subhanahu wa ta'ala menjadi sebagai Tuhan kita. Tidak sekedar ucapan yang mudah diungkapkan, tapi ini adalah ucapan di mana kita harus siap menerima atas segala ketetapan yang ditetapkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Raditu billahi robba, aku ridho, aku rela terhadap semua apa yang Allah putuskan kepada diri kita. Mengucapkannya ringan, namun mempraktekannya ini berat. Berat apa ringan, Bu? Berat napa enteng? Berat. Yang mengatakan berat bagi yang merasa dirinya selama ini masih belum ridho kepada ketetapan Allah Subhanahu wa ta'ala. Itulah arti dari kata ridho, yaitu rela atau menerima terhadap semua apa yang Allah tetapkan kepada kita. Semoga kita tergolong sebagai hamba-hamba yang ridho kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Amin ya rabbal. Di mana Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman di dalam surat Al-Baqarah ayat 216, wa asa an takrahu syai'an wa huwa khairul lakum wa asa an tuhibbu syai'an wa huwa syarrun lakum wallahu ya'lamu wa antum la ta'lamun. Wa asa an takrahu syai'an wa huwa khairul lakum. Bisa jadi ada sesuatu yang engkau tidak sukai, engkau tidak merasa nyaman akan ketetapan Allah Subhanahu wa ta'ala tersebut, melainkan di situ
ada kebaikan yang terbaik yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala kepada kita. Dan terkadang ada sesuatu yang engkau merasa nyaman dengan sesuatu tersebut. Bisa jadi di situ tidak ada kebaikan kepada kita. Maka apapun yang Allah berikan kepada kita, kita harus belajar untuk bisa menerima dari ketetapan Allah Subhanahu wa taala. Kita melihat seakan-akan itu adalah nikmat, tapi hakikatnya itu adalah sebuah musibah, sebuah cobaan dari Allah Subhanahu wa taala. Dan terkadang kita melihat seakan-akan itu adalah musibah, tapi hakikatnya itu adalah nikmat dari Allah Subhanahu wa taala. Di mana Syekh Abdul Qadir Al-Jailani sebutkan dalam kitab Misbahul Asfiya fi Manaqibi Sultanil Auliya. Beliau mengatakan apa? Laisar rajul alladhi yusallimu lil aqdar wa innamar rajul alladhi yadfa'ul aqdar bil aqdar. Niki. Kata Syekh Abdul Qadir Jailani, beliau mengatakan apa? Bukanlah seseorang yang sejati, bukan dikatakan seseorang yang sejati yang bagaimana? Alladzi yusallimu lil aqdar, yang dia hanya saja memasrahkan takdir ini wis apa jari pangeran tok. Tidak cukup di situ. Melainkan seseorang yang sejati itu alladzi yadfa'ul aqdar bil aqdar, yang dia itu mampu merubah takdir yang tidak baik asalnya kepada dirinya, dia merubahnya dengan takdir yang baik. Yang asalnya tidak baik dia merubah dengan baik. Dia berusaha untuk merubah takdir yang selama ini dia seakan-akan itu tidak baik. Dia merubahnya dengan seakan-akan itu adalah takdir yang baik. Yaitu dengan bagaimana? Dengan kita bisa memiliki hati yang bisa menerima terhadap semua apa yang Allah berikan kepada kita. Maka dengan hal tersebut, dengan sifat itu, maka kita digolongkan sebagai seseorang yang sejati dan setia kepada Allah Subhanahu wa taala. Mencintai Allah itu bukan siapa yang mereka yang terdepan, namun siapa mereka yang lama bertahan. Bertahan dari apa? Dari semua yang Allah berikan. Tatkala Allah berikan kepadanya bukan sebuah nikmat, atau Allah berikan kepadanya sebuah cobaan dan ujian, tapi dia tetap bertahan setia dengan Allah Subhanahu wa taala. Tatkala Allah berikan kepada dia nikmat ataupun sebuah kenyamanan di dalam hidupnya, dia tidak melupakan untuk tetap setia kepada Allah Subhanahu wa taala. Oleh karena itu, orang yang cinta kepada Allah Subhanahu wa taala bukan mereka yang terdepan, melainkan mereka yang paling lama bertahan. Amin ya rabbal alamin. Ridho nggih Bu nggih. Ibu yang di rumah-rumah ridho nggih. Sing teng griya tiang-tiang niki lho. Sing mboten rawuh niki lho. Kula tangleti. Ridho nggih insya Allah subhanahu. Tatkala Allah memberikan kepada kita sebuah pemberian yang selama ini kita panjatkan, itu menunjukkan bahwasanya itu adalah bukti betapa Allah Subhanahu wa taala itu kasih sayang kepada kita. Dan tatkala juga ketika Allah Subhanahu wa taala tidak memberikan apa yang telah kita panjatkan, itu juga menunjukkan bahwasanya kita itu adalah hamba yang lemah, hamba yang lemah, sehingga kita tidak bisa mengatur kehendak Allah Subhanahu wa taala. Selama ini jenengan donga pengen apa Bu? Pengen selamat niki enten tiyang selamat niki.
Apa yang kita minta selama ini? Apakah ada doa-doa kita yang Allah ijabah, Allah kabulkan? Enten napa mboten? Wonten. Napa niku? Rahasia, Gus. RHS nggih. RHS. Napa RHS? Oh, semerap ngoten jenengan. Nanti sekolah berarti nggih. Oh, nanti. Dan pundi? Mungkin selama ini juga kita telah memanjatkan, kita telah menengadahkan kedua tangan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Namun Allah sampai detik ini masih belum mengijabah. Itu menunjukkan bahwasanya kita itu adalah hamba yang lemah, sehingga kita tidak dapat mengatur kehendak Allah Subhanahu wa taala. Di mana di dalam Al-Hikam, di dalam kitab Hikam, Al-Imam Ibnu Athaillah As-Sakandari mengatakan apa? Mata a'taka ashhadaka birrahu wa mata mana'aka ashhadaka qahrahu. Niki. Kata Al-Imam Ibnu Athaillah As-Sakandari dalam kitabnya Al-Hikam, mata a'taka ashhadaka birrahu. Tatkala kita berdoa kepada Allah, kemudian Allah memberi kepada kita apa yang telah kita panjatkan selama ini, itu menunjukkan zat atas kasih sayang atau kebaikan Allah Subhanahu wa taala kepada kita. Dan tatkala Allah Subhanahu wa taala mana'aka, Allah tidak memberi terhadap apa yang telah kita minta kepada Allah Subhanahu wa taala, itu juga menunjukkan di mana diri kita itu adalah hamba yang lemah, hamba yang tidak dapat mengatur kehendak Allah Subhanahu wa taala. Fa fi kullin huwa muta'arrifun ilaika. Maka di setiap keadaan itu, baik Allah mengabulkan atau Allah tidak mengabulkan, itu bahwasanya Allah itu sedang menampakkan, memperkenalkan zatnya kepada kita semua. Allah itu ingin menampakkan zatnya, keagungannya kepada manusia. Sehingga tatkala Allah memberi, itu menunjukkan kebaikannya. Tatkala Allah tidak memberi, menunjukkan kita lemah. Bahwasanya kita tidak dapat mengatur kehendak Allah Subhanahu wa taala. Maka orang yang baik itu yang bagaimana, Bu? Nggih, Bu. Orang yang baik itu yang bagaimana? Yang menerima. Apa niku lagune? Apa? Lagune sapa? Sapa Pan? Lagune sapa? Yang ada loh. Ngeten-ngeten kira di semerap masalah lagu kula nih. Menerima yang apa? Yang ada apa lali kula. Ternyata di dalam lagu-lagu, beberapa lagu itu ada nasihat untuk diri kita. Maka dengarkanlah lagu-lagu yang menyemangatkan diri kita untuk hidup. Lagu yang memberikan support untuk kita bisa bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Sakniki lagu-lagu ini aneh-aneh, nggih. Sing nopo. Nggih. Nah, dengarkanlah lagu-lagu yang artinya itu bisa menyemangatkan kita hidup, bukan justru menggalaukan kita hidup. Ibu, orang yang baik itu di mana? Setiap kitab, di dalam kitab-kitab semua, di ujung kitab itu pasti ada nama pengarang kitab, baik yang masih hidup maupun yang sudah meninggal. Tatkala sang pengarang kitabnya itu sudah meninggal dunia, pasti disebutkan dalamnya radhiyallahu anhu wa radu radhiyallahu anhu bagi dia radhiyallahu yang mereka itu ridho kepada Allah Subhanahu, yang Allah itu ridho kepada orang-orang yang meninggal itu
sebuah riwayat diceritakan an Maimun bin Mahran, riwayatkan dari seorang yang bernama Maimun bin Mahran, yang mengatakan pada suatu hari amaroni Umar ibnu Abdul Aziz radhiyallahu anhu. Pada suatu hari Umar bin Abdul Setelah dia masuk, mengucapkan salam, kemudian dia dipersilakan untuk duduk. Setelah dia dipersilakan duduk, kemudian dia mengatakan kepada Amirul Mukminin, yaitu Umar bin Abdul Aziz, "Ma fi ahli baitika man yakfika ma ara." Wahai Amirul Mukminin, orang-orang yang ada di dalam rumahmu itu orang-orang yang sebaik-baiknya takdir adalah apa yang sedang kita jalani saat ini. Kita tahu ini adalah salah satu takdir yang terbaik Allah SWT. Alhamdulillah. Di mana Allah Subhanahu wa taala mengatakan bagaimana? Liyahlika man halaka an bayyinah wa yahya man hayya an bayyinah. Ini surat Al-Baqarah. Surat sing apa? Surat sing apa? Dia
ishdahul hazan. Apabila kita ridho terhadap apa yang Allah berikan kepada kita, ishdahun na'aman, maka hidupmu akan nikmat selama-lamanya. Hidup kita akan nikmat selama-lamanya. Dan jika kita tidak meridhoi, tidak ridho, tidak rela terhadap apa yang Allah berikan, Allah yang tetapkan kepada kita, ishdahul hazan, maka hidupmu selama-lamanya akan pengen uripe enak Bu. Pingin apa pingin banget? Lek mi gacoan iku enten sing repot betul kali. Pedes. Oh. Nggih. Pingin nomor pingin sedeng apa pingin banget? Pingin banget. Ya jenengan. Tamis fal yatlu